perbedaan rata body mass index atau skala pengukuran numerik antara kelompok status ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi rendah. Dari dulu di atas, maka hipotesis yang cocok digunakan untuk penelitian tersebut adalah C. Hipotesis alternatif. Karena hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, yaitu sebuah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antara dua kelompok. Kedua, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan tinggi sedang rendah dengan asupan kalori yang cukup kurang? Masalah skala variabel pada penelitian di atas adalah bagian B, skala kategorik dan ordinal. Seperti yang diketahui dengan kategori data telah digolongkan sesuai dengan sifat tertentu. Skala data ini biasanya ditemukan berupa kata-kata dan tidak memerlukan pengukuran skala. Kategorik dibagi menjadi dua macam, yakni skala nominal dan ordinal. Yang ketiga, apa yang disebut dengan variabel matching? Jawabannya adalah A. Proses menyamakan karakteristik subjek penelitian. Karena seperti yang kita ketahui bahwa matching itu adalah mencocokkan atau menyatukan. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan variabel? Jawabannya adalah C. Karakteristik berubah dari satu subjek ke subjek yang lain. Variabel adalah salah satu bentuk identifikasi dalam suatu percobaan, di mana variabel merupakan faktor penentu yang berpengaruh dalam suatu percobaan. Yang kelima, mengapa data variabel dikatakan tidak berpasangan? Jawabannya adalah D. Data yang diperoleh dari individu yang berbeda tanpa proses matching. Yang keenam, pada gambar di atas ada beberapa jumlah variabel dan jenis skala variabel tersebut. Jawabannya adalah A. Ada 6 variabel, 2 variabel kategorik yaitu variabel gender dan pendidikan, 4 variabel numerik yaitu tinggi badan, lari, loncat tinggi, dan lompat jauh. Karena pada gambar terdapat 6 tabel, 2 tabel berisi huruf dan 4 tabel berisi angka. Yang ketujuh, pada data di atas tentukan jumlah variabel dan jenis skala datanya. Jawabannya adalah A. 2 variabel atau probabilitas dan tipikal. Skala pengukuran numerik jika dikategorikan didasarkan pada penggolongan data, maka skala numerik adalah hasil data yang didapat melalui pengukuran. Berbeda dengan skala kategorik yang berupa huruf, skala numerik ditampilkan dalam bentuk angka dan absolut. Yang kedelapan, suatu industri farmasi ketika selesai melakukan pentabeletan, melakukan pengecekan setiap menit ke 30 sampai ke 60, maka bagian quality control untuk menjamin produksi obat dapat melakukan teknik pengambilan sampling secara, jawabannya adalah A. Systematic sampling. Pengertian systematic sampling adalah cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelah sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada suatu interval tertentu. Nomor 9. Seorang mahasiswa akan meneliti terkait tanggapan masyarakat Desa Padang Lipan terkait obat tradisional di tiap kelurahan sebanyak 600 penduduk di Kelurahan Jaya A, 400 di Kelurahan Beta, dan 1000 di Kelurahan Putih. Besar sampel dari perhitungan yang diperoleh adalah 200 warga. Maka dari penelitian yang dilakukan teknik pengambilan sampling yang sesuai adalah, jawabannya adalah B. Start random sampling. Metode start random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi dalam serata memiliki sampel secara stratum dan menggabungkannya untuk menaksir parameter populasi. Yang ke-10, Direktur rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan laboratorium rumah sakit. Berdasarkan informasi dari survei sebelumnya, sebuah rumah sakit diketahui pasien yang tidak puas sebanyak 35%. Berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan jika direktur menginginkan presisi mutlak sebesar 10% pada derajat kepercayaan 95%? Jawabannya adalah A. 87 sampel. Yang ke-11, dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola tanpa pemulihan, berapakah peluang kedua bola berwarna merah atau A? Dan jika pengambilan pertama diketahui berwarna biru atau B, berdasarkan rumus peluang? Jawabannya adalah C. 2/4. Yang ke-12, pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukuran. Jawabannya adalah A. Rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai semua sifat skala interval ditambah satu sifat lain, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan ditanya
dapat dikalikan atau dibagi. Yang ke-13, pada tabel di atas menunjukkan bahwa peneliti menggunakan skala pengukuran, jawabannya adalah C, interval. Skala interval merupakan skala yang memberikan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan skala antar kategori yang sama. Nomor 14, pada data tabel di bawah ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan jenis skala penelitian, jawabannya adalah B, interval. Skala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya. Nomor 15, salah satu fungsi statistik dalam penelitian adalah, jawabannya adalah D, semua benar, karena menghitung besar sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, alat ukur, menganalisis data, dan menguji hipotesis yang diajukan merupakan semua dari fungsi dari statistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.